Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Ada nggak anggota-anggota Crash Home yang pemakai narkoba? Kembali lagi di Bacrit Podcast. Oke, di Bacrit kali ini kita mengundang salah satu anak muda yang mungkin sangat gemar dengan seni, sangat suka dengan seni dan juga punya komunitas yang luar biasa, banyak anggotanya. 3 orang, oh enggak, 50 orang lebih anggotanya, ya founder atau ketuanya Crash Home. Dan kita akan coba itu tanya sama beliau terkait seni dan segala macam. Ini dia Reski Ramadan. Ya, oh, Reski Ramadan. Okay. Selamat datang Reski. Selamat datang. Sehat Reski? Alhamdulillah, sehat lagi. Regis gimana? Alhamdulillah. Ngapain Reski? Aduh. Apa yang mau kita promosi ini nih? Crash Home-nya atau apa? Bebas. Tapi pertanyaannya gini. Reski sekarang kegiatannya, kesibukannya? Sekarang, kalau untuk saat ini sih kerja kan Bang. Terus Kerja juga kerja di mana? Di gym. Apa gym? Ini? Ya, gym untuk angkat-angkat badan. Serius? Maksudnya bagian resepsionis. Oh, gym mana? Boleh sebut merek? Boleh lah. Vista Gym. Di mana itu? Saya di cabangnya di Mutiara Palace. Mutiara Palace di sini? Iya, di apa? Dekat MSN. Pas dekat situ. Oh, dekat ini rumah sakit haji. Kalau rumah sakit haji kan di belakangnya Bang. Ini di Mutiara Palace tuh yang ada kolamnya. Oh iya, depan MSN lah pas ya. Dekat situ. Sebagai resepsionis. Sudah berapa lama kerja situ? Baru sih. Baru. Iya. Oh, kenapa milih jadi resepsionis? Emang kuliahnya di perhotelan ya? Enggak. Jadi kemarin kan asal lempar lamaran aja, terus diterima dan emang lagi mau cari kerjaan aja gitu untuk nunggu sampai balik Jakarta kan. Jadi ya udahlah. Ngapain di Jakarta? Kuliah. Oh, kuliah. Iya. Kuliahnya di Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, Jakarta. Ya. Itu lolos SNMPTN, SBMPTN mandiri. UMPTKIN. Jadi apalagi itu, ha? Kalau di UIN tuh Bang ada jalur SPAN PTKIN tuh kayak prestasi tapi untuk ke perguruan tinggi Islam. Nah, jalur tertulisnya itu ada UMPTKIN. Oke. Saya ikut jalur tertulisnya lolos. Berarti kayak dulu, kalau dulu UMBTN, SBMPTN tuh untuk di perguruan tinggi negeri. Kalau UMPTKIN untuk yang perguruan tinggi negeri yang Islam. Iya. Ambil fakultas apa? Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Apa? Singkatan? KPI. Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi? Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oh, beda sama KPI. Beda. Kalau itu kan lembaga hak sensor film, Bang. Oke. Itu fakultas baru ya? Enggak, Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu udah lama Bang di UIN. Sudah lama? Iya. Itu lulusan dari situ jadi apa? Jadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu punya beberapa jurusan. Nah, kalau saya kan di jurusan komunikasi. Jadi kebanyakan dari mereka kalau tamat jadi jurnalistik, jadi broadcast, content creator, terus presenter di dunia broadcast. Apa tadi? KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Penyiaran Islam. Iya. Oke. Itu dakwah juga ya? Iya, tapi dakwah digital. Oh. Sekarang udah digital serba. Oke. Kenapa pengen masuk di situ? Karena suka broadcast. Broadcast. Ya, kayak perfilman. Kenapa nggak masuk di yang benar-benar fokus ke broadcasting? Aduh, susah sih kalau jawab itu. Tapi karena pas kemarin kan emang nyoba di UIN. Karena kalau di situ bukan cuma belajar soal broadcastnya aja. Jadi kita di sana ada belajar keagamaannya juga. Terus UIN ini kan kayak punya nilai sendiri Bang, karena di negeri terus dibawa ke Kemenak. Jadi
ketika pada saat PKL atau KKN atau magang itu kita bisa langsung dapat ke relasi yang besar. Oke. Besar. Oke. Nah sekarang kerja ya? Ya, kerja sih. Seni apa yang menjadi keahliannya Reski? Kalau keahlian sih di teater, Bang. Teater? Iya. Dulu pernah ikut teater Fajar? Dari SD ikut teater. Oh, teater Fajar man 1 ya? Iya, Man 2? Man 2 LKCST, Lembaga Karya Cipta Seni Teater. Ikut itu dulu? Ikut juga, dari SD, Bang. Dari SD ikut teater? SD teater, SMP teater, SMA teater. Oke, berarti sudah punya film? Punya film. Kemarin buat, tapi gagal. Kenapa gagal? Salah milih cast. Kok bisa? Karena pas di hari hanya itu ternyata case-nya nggak bisa Hadir? Nggak bisa acting? Dia hadir, nah tapi dia nggak bisa untuk ngambil ini adegan itu. Oh kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba aja Adegan dia apa? adegannya romance, nggak sampai ciuman, tapi dia nggak berani, nggak tahu itu kenapa alasannya. Oh, adegan ngapain? Pelukan, pegangan tangan? Pelukan. Di bidang apa kan? Kalau di perfilman lebih proper kemana Reski? Ke penulis atau sutradara atau apa? Kalau sejauh ini sih lebih suka kayaknya jadi penulisnya, script writer, kayak lebih gampang sih. Karena pertama nyoba sutradara udah gagal, memang susah juga ternyata. Okay. Sama paling enak ya jadi aktornya, jadi talentnya. Talentnya ya. Ya. Sudah ada berapa tulisan yang mau dijadiin film? Tulisan naskah itu yang mau dijadikan ya Bang. Kalau kan saya nulis di Wattpad ya Bang, tuh hampir 10 sih, ada beberapa judul. 10. Ya. Oke. Terus Crash Home, Bang Crash Home. Ya. Ini tujuannya apa Bang Crash Home? Jadi awal mula Crash Home itu kan saya kemarin terpilih jadi duta siswa Sumut. Nah, terus dari duta siswa ini kita disuruh buat program kayak buat startup sendiri kan. Nah, saya buatlah tuh Crash Home. Nah, awalnya itu namanya nggak Crash Home Bang. Awalnya tuh Kiat namanya. Apa itu Kiat? Komunitas inovatif anak Tembong. Nah, karena kan saya kerennya di Tembong. Cuman kayaknya terlalu kecil gitu kalau buat namanya sekedar Tembong gitu kan. Kan kita pengen nasional gitu, kalau bisa mendunia. Dicarilah namanya Inggris gitu yang bisa dipakai oleh kalangan banyak. Dapatlah namanya Crash Home, singkatannya Creative Student Home, rumahnya pelajar berkreativitas. Oke, berarti semua pelajar? Siswa dan mahasiswa pelajar. Oke, Reski sebagai founder, ketua? Ya, ketuanya Bang. Ketua. Oke. Itu mau diarahin kemana anak-anak itu? Jadi Crash Home itu punya 6 bidang Bang. Ada 6 bidang di dalamnya. Ada bidang soft skill, itu pengembangan diri kayak public speaking, leadership. Lalu kedua ada bidang hard skill, itu di bidang olahraga, keagamaan, atau di bidang-bidang sekolah gitu kayak sains, sosum. Kemudian ketiga itu entertain, itu dunia hiburannya. Lalu entrepreneur, dunia bisnisnya juga. Terus literasi itu kayak tulis-tulisannya, website, novel dan sejenisnya. Sama yang terakhir tuh desain. Oke. Dari Crash Home sendiri kan ini seni. Karya apa yang udah diciptakan? Karya dalam bentuk apa dulu nih Bang? Iya. Apa Bu? Dari bidang semua itu. Dari bidang semua itu, kalau karya ya kan, kalau karya itu biasanya kita buat dalam bentuk sebuah event. Oke. Untuk menunjukkannya itu kan Bang, kita buat dalam sebuah event. Kalau misalnya dalam soft skill, kita buat kayak pelatihan public speaking atau seminar dan lain sebagainya. Kemudian kalau dalam hard skill, salah satunya kemarin tuh yang kita buat juga Bang, pentas seni itu bagian dari hard skill. Kemudian kalau dari entertain, kita juga ada buat YouTube santai aja gitu Bang, kayak podcast random atau mungkin buat video-video YouTube singkat, drama-drama 8 menit gitu. Oke. Terus vlog juga, kayak datang ke tempat wisata kita buat vlognya. Di bidang entrepreneur, kita juga jualan, ada beberapa produk yang udah pernah dibuat. Tapi kan gini, Reski kan kuliah di UIN Jakarta. Gimana nge-handle Crash Home? Mereka udah bisa jalan sendiri? Sejauh ini bisa Bang, kan saya tetap mengkoordinir dari sana. Jadi
yang dari sini juga ada bagiannya, nanti saya kasih tahu gini ya udah mereka nanti di sini tinggal buat eventnya, tinggal dilaksanain. Tetap dikoordinir. Oke. Pernah ikut dalam produksi perfilman yang besar nggak? Besar ya. Skala besar. Skala besar tuh pernah. Kemarin film tuh, apa? Apa namanya? Film Anak Medan tahu, tapi belum tayang, Bang. Siapa yang ininya? Itu bagi anak-anak ini apa? Manu Project. Manu Project itu dari Manu Project itu projectnya orang Medan, maksudnya wali kota, bukan? Bukan, itu salah satu apa namanya PH yang di Medan yang cukup besar. Oke. Rizky berapa bersaudara? 3. Dari anak ke? Anak pertama, Bang. Anak pertama. Yang bawah adik, kakak, adik atau cowok cewek? Cowok semua. Cowok semua kalian? Laki-laki semua ada. Orang tua masih ada? Ada. Dua-dua. Oke. Adik masih sekolah? Dua-dua pesantren. Mau pesantren? Kami pesantren semua, Bang. Saya juga pesantren. Mana? Kalau saya dulu di Langkat. Tapi cuma satu. SMP-nya. Oh, SMP-nya pesantren. Oke. Balik lagi tadi perfilman, kontribusinya apa kemarin sama yang anak Medan itu? Kontribusi Reski? Apa namanya? Kayak cuman bantu-bantu kru-krunya aja gitu, kayak nanti gini ya deh, gini-gini disuruh-suruh gini ya udah gitu. Karena kan juga itu film besar ya, Bang. Jadi ya udahlah, emang dapatnya itu namanya juga baru mulai kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Bantu-bantu krunya sih. Oke, diminumin Rizky. Minumnya. Udah ada minumannya, udah ada, tinggal diminum. Siap-siap, Bang. Ini gimana sih? Dibuka. Ini ya, Bang? Iya. Nah. Oh, nggak tahu. Bisa. Oke. Jadi Crash Home ini banyak anak tembung? Rata-rata sih, domisilinya di Tembung. Ada yang kuliah juga atau semua siswa? Kayaknya sepertiganya mahasiswa. Oke. Apa yang dijanjikan ketika open recruitment? Udah open recruitment? Belum? Udah. Apa yang dijanjikan sama Crash Home kepada teman-teman yang mau bergabung? Kami nggak ada janjiin apa-apa, Bang. Tapi? Jadi kami misalnya ada oprek, terus saya kami bilang aja kalau kalian mau bergabung, oke, kita bergabung, kita proses bareng-bareng di sini, kita buat apa namanya project bareng, kita suksesin bareng-bareng, kita berkembangnya juga bareng-bareng gitu. Nggak ada kayak gini malah. Ada nggak anggota-anggota Crash Home yang pemakai narkoba? Nggak ada, clean. Kami clean semua. Oke. Ya. Ada nggak yang ngelem? Ada. Kenapa nggak itu yang dirangkul? Jadi kami kan kalau misalnya oprek gitu, itu kan pakai online ya, Bang. Jadi kami nggak tahu kalau mereka ikut. Oke. Oh, berarti nggak ngerekrut. Ayo gabung. Artinya gini. Kalau gini deh, tujuan Reski buat Crash Home itu apa? Kayak misalnya nih orang-orang siswa-siswa ini punya kreativitas atau punya bakat, disitulah kita untuk memperkenalkannya, Bang. Berarti hanya siswa yang nggak sekolah, pelajar dan mahasiswa. Yang nggak sekolah, yang nggak pernah dapat ilmu sekolah. Sejauh ini yang nggak sekolah ini belum ada yang gabung ke kami, tapi termasuk dalam salah satu program kami untuk ngajar ke mereka. Oke. Belum ada tapi. Ini masih program yang direncanakan, Bang. Oke. Berarti kalau dibilang acting udah nguasai lah ya. Masih inilah, Bang, masih teater belajar. sejak SD. Masih belajar. Sejak SD. Ya, sejak SD ikut teater. Propernya ke nulis dan acting. Iya. Coba acting nangis sekarang. Tes. Aduh, enggak, ini nangis karena apa? Nangis karena apa? Bebas lah ya, kan bebas terserah. Roll action. Tiba-tiba langsung gembira. Oke.
Udah Marah? Marah. Nggak bisa refleks nih bang. Marahnya ngomong apa dulu? Iya, harus ada konteksnya. Iya kan dia harus ini bang ngomong marah, nggak bisa langsung tiba-tiba marah. Oke, tapi kenapa harus nunduk nangis? Dia nggak lihat kan. Lah kenapa? Jadi begini, waduh bang nangis. Berarti nggak bisa ngeluarin ke air mata dengan sengaja. Acting kan seperti itu, mengeluarkan air Bisa mata. bang, tapi kayak misalnya kalau sebelum acting tuh kayak ingat-ingat dulu gitu kan. Terus kayak cerita-cerita sedih atau apa, baru mulai lah tuh nangisnya. Nggak bisa. Apa kira-kira yang buat Reski nangis? Banyak sih bang. Apa? Kayak kegagalan dalam diri sendiri bang. Contohnya salah satunya yang terdekat tuh kemarin sih bang, pas kuliah. Pertama kali nyoba kuliah, karena kan ambis tuh pengen di UI gitu, terus kayak gagal, udah nangis. Gimana lagi, bukan rezekinya juga kan bang, tapi itu sempat frustasi sih kalau nggak sesuai yang diharapin. Terus kayak lagi ada masalah besar, masalah keluarga atau apa, itu juga sering nangis. Emang masalah apa yang dalam keluarga? Ya paling adik sih yang biasanya bandel. Tapi kan namanya anak pertama kan jadi korban bang. Ada yang kau gini. Ya cuma bisa gitu aja lah. Adek bandel apa rupanya? Aduh, nggak bisa coba sih bang. Tapi dia bandel aja. Ke narkoba? Enggak, dia nggak sampai narkoba. Apa bandelnya? Kayak ngambil uang lah gitu, maling lah. Oh, oke. Pernah suatu waktu yang paling besar apa yang dimaling dia? Uang ayah sih. Uang? Dia nggak berani ngambil uang orang yang nggak dikenal dia. Oh. Yang udah dikenal dia aja, kayak ayah atau orang tua. Oh, orang tua dan abangnya aja yang diambil duitnya? Iya. Orang lain yang dikenal dia, entah kawannya? Nggak tahu kalau itu. Tapi kalau orang-orang nggak dikenal dia nggak berani. Berapa uang yang diambil sama Rizky? Kalau sama Oma juga nggak banyak banget kan bang. Jadi nggak terlalu banyak diambil. Kalau sama ayah tuh baru kemarin tuh banyak banget. Sampai berapa juta? Hampir 2 kali ya untuk beli handphone. Untuk dia beli handphone? Emang orang tua nggak ngasih dia handphone? Karena dia masih kecil bang kemarin. Masih SD. Kira-kira apa yang buat dia maling? Gemar maling? Berarti dia jadi hobi malingnya? Enggak. Tapi? Kayak dalam keadaan terdesak kayak. Oke. Apa yang buat dia maling? Nggak tahu sih motifnya apa bang. Tapi mungkin kayak dia pengen sesuatu, terus sesuatu tuh dia mau dapetin instan gitu. Reski nggak coba untuk rangkul? Adek. Kan sekarang di masa pesantren bang. Oke. Pernah kasus maling di pesantren? Sejauh ini gak ada. Dia semenjak masuk pesantren kan udah 2 tahun kayak. Ya 2 tahun berubah total. Oke. Banyak lah yang berubah dari dia sama dia paling kecil juga banyak. Dua-dua adek yang kayak gitu? Yang Satu paling aja? kecil ngikut-ngikut bang. Oh. Mau disuruh-suruh kayak, kau gini. Oh iya. Ikut-ikut aja. Kalau itu sampai sekarang dia sih masih mau disuruh-suruh. Oh iya, karena paling kecil itu tadi ya? Iya. Oke. Cita-cita apa Reski? Pengusaha. Oke, hari ini usahanya? Hari ini kemarin tuh kan saya pernah usaha dari kecil-kecilan lah, buat snack gitu pernah. Terus salah satu yang terbesar itu di Crash Home ini mau dijadiin startup gitu bang. Startup kayak gimana? Mungkin ke aplikasi kali ya, mau dibuat jadi sebuah aplikasi yang punya kayak beberapa di dalam aplikasi tuh tombol-tombolnya gitulah. Nah itu yang mau dijadiin, kan kalau udah jadi aplikasi bisa jadi cuan. Oh, Oke, menurut Reski, seni di Deli Serdang ini gimana? Kesenian yang ada di Deli Serdang. Kesenian di Deli Serdang cukup bagus sih bang. Soalnya di Deli Serdang juga udah punya ikon-ikonnya, kan kayak duta-duta itu kan termasuk ikon seni. Terus kalau kita bicara pariwisata itu juga bagian dari seni. Deli Serdang sih salah satu yang punya pariwisata bagus ya dibanding Medan. Jadi kalau dari seni secara
mungkin seni yang ciptaan Tuhannya kali ya bang. Mungkin Deli Serdang udah lumayan, tapi kalau dalam buatan manusia kayak masih kurang sih bang. Entah karena wadahnya belum ada atau apa, itu yang belum tahu. Oke. Kalau untuk anak-anak Deli Serdang gimana minatnya dengan kesenian? Gimana maksudnya? Anak-anak muda Deli Serdang, menurut Reski, apa perannya terhadap kesenian? Peran mereka ya? Ya. Karena menurut Rizky kan seni ini sesuatu yang yang turun dari adat istiadat dari nenek moyang kita juga kan. Deli Serdang sendiri itu kan punya sukunya, terus punya apa namanya adat istiadat sendiri gitu, punya budayanya sendiri. Nah, kayaknya anak-anak muda ini harus tetap apa namanya melanjutkan tradisi mereka, tapi tetap harus modern juga, tapi jangan meninggalkan tradisi yang ada. Kayak gitu. Oke. Jadi dari 3 calon presiden siapa yang? Aduh. Ganjar, Prabowo, Anies. Abang siapa? Tuh, nanya balik. Abang siapa? Ayo. Kita Anies. Anies. Belum ada nama bang. Kenapa? Masih baca pres ya. Mungkin nanti tunggu dah sampai ke cawapres yang asli baru kita bisa punya nama ya bang. Tuh. Kalau disuruh pilih sekarang? Sekarang di antara 3 itu, karena saya pernah tinggal di Jawa Tengah ya bang, terus pernah lihat Pak Ganjar juga, kayak masih biasa aja sih. Jadi kalau Pak Anies sama Pak Prabowo kan belum pernah ketemu gitu, jadi kayak masih di antara mereka berdua. Lebih sore ke mereka berdua. Tapi Siapa? Antara Pak Prabowo sama Pak Anies. Oh, antara mereka dua. Ganjar nggak? Kurang sih, karena pernah ketemu, pernah tinggal di. Apa yang buat kesan yang nggak bagus? Kurang aja bang gitu. Kurang nggak apa? dapat feel-nya sama dia kayak. Oh. Terus kan kayak dari media kan Pak Ganjar juga di Jawa Tengah kurang ya. Oh. Jadi ya udahlah. Kayaknya 2 calon cukup ya. Siap. Oke, terakhir Reski, pesanlah untuk anak muda di Deli Serdang. Ngomong ke situ. Tuh. Pesan apa ini bang? Ya, pesan untuk anak muda yang ada di Deli Serdang. Pesan saya sih buat anak-anak muda yang di Deli Serdang ya. Ini dalam dunia seni atau bebas? Terserah. Atau kata-kata mutiara bang? Bebas, boleh. Buat saya sih, selagi teman-teman semua punya mimpi, entah itu mimpinya dalam dunia kesenian, dalam dunia entrepreneur, dalam dunia apapun, kejar terus, gapai terus itu mimpi. Karena saya pegang salah satu prinsip ya bang, ini saya dapat dari salah satu idola saya juga, namanya Panji Pragiwaksono. Jadi Panji itu bilang kalau mimpi itu sekuat-kuatnya kita pukul, sedalam-dalamnya kita kubur, dia nggak akan pernah mati. Dia hanya pingsan dan akan kembali di usia kita tua dalam bentuk penyesalan. Jadi jangan sampai di usia tua kita nyesal karena kita tidak bisa mewujudkan hal-hal yang kita inginkan di usia kita muda sekarang, karena masa muda hanya datang sekali. Gokil. Reski, untuk nggak terakhir malah jadinya, untuk menjadi seorang aktris ya, aktor, apa yang harus disiapkan? Biasanya sih kalau misalnya kita mau jadi aktor ya, itu kan ada kayak kelas apa namanya acting. Kita belajar acting dulu, terus kita belajar yang terpenting tuh acting pertama, terus kayak dari personalitinya, groomingnya, terus penampilan lah ya. Penampilan ya bang. Perlu wangi nggak? Perlu. Ada baba parfum. Ini ada baba parfum Reski. Reski coba mana yang sur, ambil buat Reski. Pakai bang? Iyalah, coba tes cium wanginya.
Ini apa nih bang? Basic grade ya. Apa ya? Aku kemarin tuh suka ini, yang kayak ini bang, apa namanya? Apa? Kayak min gitu nggak sih? Min apa itu? Ini ya sih, Blue Sky. Nih basic nih wangi sih. Coba. Alsur ambil. Wangi. Cocok. Oke. Semprot nggak sih? Boleh kalau untuk Rizky itu. Sudah. Iya. Semprot. Iya, bebas lah orang untuk Rizky kok. Oke. Udah kantongin untuk Rizky. Mantap. Jangan lupa beli Baro. Oke Rizky, thank you ya udah mau mampir ke Bacrit Podcast. Siap bang. Terima kasih bang. Sama. Terima kasih semuanya udah nonton video ini. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.